Audio Jungle. المصطفى بالمقاصدنا ومن لنا ما مضى يا واسع الكرم ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا مصطفى بالمقاصدنا وفي لنا مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat dan rahmat kepada kita semua sehingga kita berada di tempat yang mulia ini. Insyaallah keberadaan selalu mendapatkan ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Salat salam kita turunkan bajungan baginda Rasulullah SAW sebagai teladan kita. Marilah kita kirimkan hadiah Fatihah untuk orang-orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, dan juga untuk guru-guru kita, diantaranya Al-Ustaz Haji Muhammad Tian bin Haji Nan dan juga Al-Ustaz Haji Namin, dan juga yang mewakafkan masjid ini adalah Pak Haji Mang bin Dogol dan juga Bapak Dogol bin Pulan, dan juga untuk orang tua kita Bapak Haji Salam bin Haji Mang. Semoga almarhum dan arwah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya dan dimasukkan surganya. Al hadiniya wa kullinatin sholih wa ratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Sadaqallah wa sadaqa rusuluh. Amantu bisyari'ah
وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وانتبرأت من كل دين خالف دين الإسلام. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan lihat surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah itu dikatakan surat Madaniyah, kecuali ya surat Madaniyah illa ayat samani wa mi'atain, kecuali ayat 281 itu adalah Makkiyah. Dan surat Al-Baqarah adalah surat yang atwal, yang paling panjang. Dan ayatnya juga ada yang paling panjang di sini, yaitu di ayat tentang dain, tentang masalah hutang, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum ila akhiri. Itu ayat paling panjang di akhir surat Al-Baqarah. Tapi insyaallah kita lihat awal dari surat Al-Baqarah beberapa ayat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Insyaallah kita lihat beberapa ayat ini. Surat Al-Baqarah diawali dengan huruful muqatta'ah, alif lam mim. Alif lam mim adalah dikatakan huruful muqatta'ah, huruf yang terputus ya, artinya seperti singkatan, tapi tidak bisa kita mentakwilkan. Walaupun ada yang mentakwilkan ulama khalaf, ulama belakangan mentakwilkan, seperti alif lam mim dikatakan Allah, lamnya ada malaikat, mimnya Muhammad. Tapi ulama salaf ulama terdahulu mengatakan ma istaksarallah bi ilmi, hanya Allah yang tahu tentang mananya. Artinya kita tidak mentawilkan, hanya Allah yang tahu mananya. Karena Nabi Muhammad tidak menjelaskan juga tentang alif lam mim atau toha atau juga nun, tidak menjelaskan. Maka lebih selamat adalah ma istaksarallahu bi ilmi, hanya Allah yang tahu mananya. Itu kita pahami huruf muqatta'ah. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi, itulah kitab. Di sini bi ismi isyarah, jadi kata tunjuk, dzalikal kitab, itu kitab, yakni Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim yang dikatakan Alkitab adalah ini maksud wahyu Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an. Maka dikatakan dzalikal kitab ismun bimana maktub, yaitu suatu kitab yang maknanya maktub, tertulis, al-mankus, terukir kitab. Maka Al-Quran walaupun diturunkan tidak tertulis, maka ditulis oleh para sahabat Rasulullah SAW. Al-Quran, nah ini Al-Quran ditulis, jadi katakan al-mankus. Nah ini warukum adalah alal ma'ani wal murad bihi al-kitab al-ma'hud di Nabi SAW alladhi wadallahu li ta'yidi risalatihi. Al-Quran ini adalah untuk litadi risalati Muhammad, untuk menguatkan risalah Nabi Muhammad. Misi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran, yakni al-Islam. Kembali, maka kalau dikatakan Al-Quran adalah kalamullah al-mujiz al-munazzal ala Sayyidina Muhammad SAW al-muta'abbad bil tauhid. Al-Quran adalah kalamullah
berarti bukan kalam malaikat, bukan kalam Nabi Muhammad, bukan kalam iblis, tapi kalam Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'jiz, yang melemahkan, sebagai mujizat yang melemahkan. Ya, al-mu'jiz. Al-munazzal ala Sayyidina Muhammad SAW, yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran hanya diturunkan pada Nabi Muhammad SAW, tidak pada yang lainnya. Kemudian bagaimana membaca? Al-muta'abbadu bitilawati, membacanya ibadah, bahkan per huruf adalah nilai ibadah, per huruf. Ya, satu huruf 10 kebaikan. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, man qara harfan min kitabillah falyasawahu bi amsalihha. La aqulu lam harfun walakin alif harfun wa mim harfun. Ya, alif lam harfun wa mim harfun. Tidak barang siapa yang baca Al-Quran, maka baginya menjadi satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Tidak aku katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu, lam satu, kemudian mim satu. Jadi cukup banyak pahalanya kalau kita baca Al-Quranul Karim. Al-Quran dikatakan wafi tabir, dalam konteks ini imaun ila anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'mar bi kitabati syai'in siwa, wa Nabi tidak diperintahkan menulis Al-Quran sedikit pun tidak, illa sahabat, kecuali sahabat. Di antaranya yang paling banyak menulis Al-Quran adalah yaitu Abu Hurairah. Yaitu namanya Abu Hurairah, itu artinya bapaknya kucing artinya. Tapi kenapa Rasul memberikan kinayah, ya panggilan dengan Abi Hurairah? Karena dia suka main kucing. Namanya sebenarnya adalah Abdurrahman bin Sahar. Abdurrahman bin Sahar. Dia paling banyak menulis Al-Quran. Ketika dilarang, dia tulis juga Al-Quran. Nah itu Abu Hurairah atau Abdurrahman bin Sahar. Dalikal kitabu, nah itulah kitab. Jadi Al-Quran kita rata-rata punya sekarang karena sudah ditulis. Itu pun asal, ya, awalnya usulan dari Umar bin Khattab kepada, ya usulan Umar bin Khattab kepada Abu Bakar Siddiq. Nah itu pada Abu Bakar Siddiq. Baik, kita lihat. Kemudian kalimat dzalikal kitabu la raiba fi, tidak ada keraguan fil Quran, dalam Al-Quran tidak keraguan. Artinya kita tidak boleh ragu dengan Al-Quran, baik itu terkait dengan al-amru, perintah, maupun an-nahyu, larangan. Yang diperintahkan Allah, ya kita kerjakan, yang dilarang kita tinggalkan. Maka tidak ada keraguan isi daripada Allah. Kenapa demikian? Karena Allah mengatakan al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang hak dari Tuhanmu, jangan kamu ragu, jangan kamu termasuk orang-orang yang ragu. Maka Nabi Muhammad tidak ada keraguan sama sekali dengan Al-Quran. Jadi kita juga sebagai umat yang tidak boleh ragu dengan isi daripada Al-Quran Al-Karim. La raiba fi, ar-raibu war-raibah asyak, keraguan. Wa haqiqatu qalaqun nafsi wa tabil. Yang dikatakan ragu apa? Goncang, ya, hatinya goncang, keraguan muncul, goncang hatinya. Sama bi syakli annahu yuqalliqun nafs. Kenapa dikatakan, ya dikatakan syak? Karena yuqalliqu qalbu, hatinya, ya, ragu, wa adamu tumaninah, dan tidak tenang hatinya. Maka kita dalam menerima Al-Quran harus dengan penuh keyakinan, penuh keyakinan. Nah ini harus dengan penuh keyakinan. Jadi tidak boleh ragu. Maka Allah katakan di ayat lain, wa in kuntum fi raibin mimma nazzala fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhadakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa in kuntum, jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan terhadap hamba kami itu Nabi Muhammad SAW, fa'tu bi suratin min misli, datangkan satu surat seperti Al-Quran.
ada yang mampu. Ahli syair ada di Mekah ketika itu namanya Al-Walid bin Mughirah. Ketika ditantang, tolong datangkan satu surat supaya Al-Quran, mereka tidak mampu untuk mendatangkannya. Yaudah, kalau begitu datangkan, datangkan satu, nggak bisa. Awalnya sih sebenarnya satu surat seperti Al-Quran, nggak bisa. Kemudian datang lagi perintah, udah 10 surat saja, nggak bisa. Maka sampai akhirnya Paktu bisuratim, datangkan satu surat saja. Yang paling pendek umpamanya inna a'tayna, tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa menantang. Datang siapa? Al-Walid bin Mughirah datang kepada Nabi SAW. Tidak bisa dia. Udah, tidak bisa walaupun dia ahli syair. Nah itu ya. Tapi kita lihat. Kenapa di sini? Inna hadzal kitab la yatari raib fi kauni min inilah, karena Al-Qur'an itu dari Allah, tidak bisa diragukan kebenarannya. Ya, dari Allah masalahnya. Wala fi hidayatihi wa syari, dan juga masalah hidayah Allah, bimbingan Allah juga tidak bisa diragukan. Wala fi usubi wa balghi, dalam susunannya dan bahasanya juga tidak bisa. Pernah itu Al-Walid bin Mughirah datang pada Nabi SAW untuk mendanding Al-Quran. Nabi cuma baca surat Shad beberapa ayat. Kata Walid bin Mughirah, cukup ya Muhammad, cukup. Kemudian Al-Walid datang pada yang mengutus tokoh-tokoh kafir Quraisy. Hai Walid, bagaimana hasilnya? Wallahi innahu la ta'ala wa wallahu innahu la hawa innahu ya'lu ya innahu la wala yu'la wa tahtimu matahu. Demi Allah, bahasa Al-Quran sangat indah lagi menarik, tinggi, dan tidak ada yang menandinginya. Dia akan menghancurkan yang dibawanya. Sampai Al-Walid bin Mughirah, kamu bersangka, hai Walid, aku suruh untuk menanding Al-Quran, justru kamu mendukung Nabi Muhammad SAW. Aku mengatakan yang sebenarnya, Al-Quran itu tidak bisa dikalahkan. Maka dikatakan Al-Mu'ziz, yang mengalahkan. Al-Quran mengalahkan yang lainnya. Baik. Wa ityabuka minan nas, keraguan banyak dari manusia. Kenapa? Banyak keraguan dari manusia. Wa ityabuka minan nas fihi, banyak keraguan dari manusia terhadap Al-Quran. Kenapa? Satu adalah innama nasya'am an jahlin bihaqi, karena dia tidak tahu, bodoh tentang hakikat Al-Quran, nggak tahu Al-Quran. Nah, satu. Yang kedua, karena dia buta dari melihatnya, memandangnya, tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran. Yang ketiga, karena dia ingkar karena sombong. Orang kalau dia sombong nggak mau terima kebenaran. Tuh. Yang keempat, watibanil hawa, karena mengikuti hawa nafsu. Yang kelima, taklidan li siwahum, karena taklid kepada yang lain, ngekor aja, ikut aja, tunduk aja apa yang dikatakan lain. Maka Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah di ayat 170, katakan wajakila lam tabi'u ma anzalallah qalu bal natmu ma'afin alma walau kana abum la yaqiluna syai'a wa la yatadun. Ya, karena banyak yang ngekor aja, taklid, buta, tidak menggunakan akal yang Allah berikan, tidak menggunakan mata yang Allah berikan, tidak menggunakan telinga yang Allah berikan, tidak menggunakan hati yang Allah berikan, tapi taklid, buta saja. Maka dikatakan umyun, ya, bitiba'ihim, buta dengan mengikuti mereka. Karena Allah katakan wa idza qila lil muttabi'u ma anzalallahu qalu bal natma'al baina 'aliyya wa kana abun la yaqinun syai'an. Kalau dikatakan mereka ikutilah apa-apa yang turunkan kepada mereka, kepada Muhammad, mereka mengatakan bal natabu ma'al baina abad, tapi kami itu apa yang diwariskan, ditinggalkan oleh nenek moyang kami. Sekalipun nenek moyang mereka la yaqiluna, tidak punya ilmu, tidak berakal, tidak punya ilmu, la yaqiluna syai'a wala yahtadun. Yang kedua, tidak mendapat hidayah Allah, karena hidayah Allah bisa didapat karena orang banyak berpikir, dia yakini, ya itu. Baik. Nah, Al-Quran ini sebagai
hudal lil muttaqin, petunjuk orang-orang yang bertakwa. Itu Al-Quran sebagai petunjuk orang-orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, maka kita jadikan Al-Quran sebagai termasuk pegangan kita, minhaj kita, pegangan kita dalam hidup. Diukur dengan Al-Quran. Yang kita lakukan sesuai dengan Al-Quran enggak? Perkataan kita sesuai dengan Al-Quran enggak? Tingkah kita sesuai dengan Al-Quran enggak? Perbuatan kita sesuai dengan Al-Quran enggak? Itu ukurannya. Maka sebagai hudal lil muttaqin, petunjuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat berikutnya Allah jelaskan lagi tentang petunjuk, ya, petunjuk orang bertakwa. Orang yang bertakwa itu sifatnya bagaimana? Yaitu sifat orang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum. Ini sifat orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Allah gaib, malaikat gaib, kita imani itu. Yaumul qiyamah, hari kiamat gaib. Ya, al-iman tasdiqu zazim yaqtarinu bi adi nafsi wa siyamiha wa amaratuhu al-amal bima yaqtil iman. Iman dengan, ya, membenarkan secara pasti yang berkait dengan akal manusia, ya, dengan akal manusia, dan menerimanya, harus menerima. Dan tandanya adalah al-amal bima yaqtidil iman. Ya, kita tandanya adalah kita mengamalkan apa yang kita imani, kita kerjakan. Itu berarti minal muttaqin, termasuk orang bertakwa. Jadi kalau orang bertakwa ada ketika ada perintah dikerjakan, insyaallah minal muttaqin, termasuk orang-orang yang bertakwa. Nah, wa huwa yakhtalifu bi ikhtilafi maratibil mu'min fil yakin. Yaitu ada perbedaan tingkatan di antara mukmin tentu dengan masalah keyakinannya. Dalam keyakinan berbeda-beda. Maka dalam surat yang lain Allah katakan orang Islam itu dibagi pada 3. Orang Islam ada 3. Yang pertama dikatakan zalimul li nafsihi, mereka menzalimi dirinya sendiri. Menzalimi dirinya sendiri. Ya, ini. Kemudian yang kedua adalah muqtasid, orang yang pertengahan, ya, 50-50%, pertengahan, muqtasid. Lagi benar-benar, lagi enggak gitu. Lagi ibadah-ibadah, kalau enggak. Kemudian ada lagi sabiqum bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba dalam kebaikan. Nah, inilah yang dimaksud dengan berlomba dalam kebaikan. Kita berupaya untuk menjadi baik. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman, ya, beriman. Wal iman bil ghaib, iman dengan ghaib, wa i'tiqadin mawjud wara'al muhassat mata arhusida ila dalil. Yang ghaib adalah yakin dengan adanya yang, ya, gaib yang tidak dirasakan oleh manusia. Itu gaib. Gaib. Yang gaib tidak bisa rasakan oleh manusia. Tapi kita imani. Itu iman gaib. Allah gaib, malaikat gaib, hari kiamat gaib, surga gaib, semuanya gaib. Tapi inilah ciri orang yang bertakwa, ya. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Satu, iman dengan yang gaib. Yang kedua, wa yuqimunas sholata, mendirikan salat, mengerjakan salat, ditunaikan salat. Ya, berarti salat adalah dikatakan as-sholatu imanuddin, salat tiang agama. Baman aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamun. Salat itu tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat berarti menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan salat berarti menghancurkan agama. Itu salat. Salat juga merupakan adalah min arkanil Islam, merupakan rukun Islam. Salah orang itu dia bersadat, dia harus sholat. Kalau dia beriman, dia sholat. Kalau dia beriman, dia bersadat tidak sholat, ya repot. Betul, ya, arkanul Islam, iman kepada Allah, sadatain, kemudian dia sholat. Salat juga merupakan awwalu ma yuhasabul abdu yaumal, pertama kali yang dihisab tentang amal ibadah seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Dan salat juga asilatul mubasyarah billah, hubungan kita langsung kepada Allah itu salat.
Kita langsung sholat, hubungan kita langsung. Jadi kalau kita mau hubungan langsung dengan Allah, sholat. Maka dengan sholat insya Allah keutamaannya ada inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sholat itu sholat. Jadi tiang agama itu sholat. Yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka yunfikun, mereka infakkan, mereka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ar-rizqu fil lughah al-ata. Yang dikatakan rezeki dalam segi bahasa, dari bahasa dikatakan al-ata, memberikan. Itu infak. Ya, kata infak. Sumasa asnamalubi mayantu bil hayawan wa jumhur muslimin ana kulla ma yantabi bi halan kana aw haraman fa rizqu. Rezeki macam-macam. Ada rezeki yang halal, ada rezeki juga yang haram. Semua dikatakan rezeki. Maka kita wa khassahu bi jama' bil halal. Tapi satu jama' khususkan adalah halal. Cari yang halal. Kita cari yang halal. Wal infa wal murad bil infakuna yasmulu nafaqah wajibah 'alal ahli wal walad wa dzul qurba wa shadaqata tahu. Yang dikatakan, yang dimaksud dengan infak di sini adalah mencakup semua nafkah wajibah, ya, baik terhadap keluarga, terhadap anak, terhadap istri, terhadap juga kerabat, maupun sedekah tatawwu, sedekah tatawwu, ya, kita sedekah pada siapa saja, itu dikatakan juga infak, berinfak. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Baik, kita lihat lagi. Wa in kana al-Qur'an hudal lil muttaqin, jika Al-Qur'an petunjuk bagi orang yang bertakwa, alladzina hadi awsam, inilah sifat mereka. Ini sifat mereka semuanya. Sifat mereka seperti itu. Ya. Li'anna al-iman billah wal iman bi hayatin ukhra ba'da hadhihi hayat yuwaffa fiha kullu ma'amil saja. Karena iman kepada Allah dan iman kepada hari akhirat ini adalah akan mendapatkan balasan. Jadi kalau kita iman kepada Allah, iman juga bil yaumil akhir. Selalu digantengkan ayat Allah, iman kepada Allah, iman bil yaumil akhir. Pokoknya di dalam awal surat Al-Baqarah Allah mengatakan, ya, sawan alaihim anzaru am lam tunzum la yu'minu. Khatamallahu ala kulli balasabihim, ya, dan sampai pada al-yu'minu billahi wa iman kepada Allah dan iman kabar akhir. Jadi kenapa digantengkan iman kepada Allah, iman di yaumil akhir dengan yaumil akhir? Ada iktiran, mendampingi. Karena iman kepada hari akhir menjadikan orang hatinya hidup, yang sakit jadi sehat, yang mati jadi hidup, yang sudah hidup semakin hidup. Itu karena iman dengan hari akhir. Iman dengan hari akhir. Itu maka banyak ayat Al-Quran, ada ayat hadis Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah akhir, falyukrim dayfahu, hormati tetangganya. Karena apa? Iman kepada hari akhir. Jadi mendorong kita menghidupkan, ya, keimanan kita, amal perbuatan kita. Wa baina dzalika ba'dhum biqauli, sebagian menjelaskan li'anna iman an-najatu, karena iman merupakan an-najatu, yaitu adalah keselamatan. Wa fis sholati al-hayatu, salat adalah kehidupan. Wa fil infaq ziyadatul darajat, berinfak adalah diangkat derajatnya. Wa ba'dhum yaqulu, sebagian mengatakan li'anna fil iman bisyarah, karena iman merupakan kabar gembira. Kabar gembira, iman kabar gembira. Orang berbuat baik kalau tidak ada iman dan terima sama Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak terima oleh Allah Subhanahu. Orang yang beramal baik kalau tidak ikhlas tidak terima sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beramal baik kalau tidak muwafaqah syariat sesuai dengan syariat Allah tidak diterima juga. Jadi amal bisa diterima, ya, minimal 3, iman kepada Allah, ikhlas sesuai dengan aturan Allah, apapun begitu. Wa ba'dhum yaqulu
Li'anal iman basyarah. Pertama, sebagian mengatakan iman itu bisyarah, kabar gembira. Wa fi sholati al-kafarah, salat kafarah, penghapus. Penghapus adalah salat. Wa fil infaq taharah, infaq adalah pembersih, pensuci. Ya, pensuci. Artinya kalau orang yang beriman insyaallah ya akan mendapatkan surga Allah. Orang yang salat kafarah, tanha anil fahsya wal munkar, kemudian juga orang berinfak insyaallah bersih, taharah, pembersih. Maka dikatakan dalam ayat Al-Quran dikatakan pada hari itu yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu di mana harta dan anak tidak bermanfaat, harta tidak bermanfaat. Karena Allah bukan hitung hartanya. Allah itu apa yang diinfakkan sama dia, apa yang dia sokorakan sama dia. Pada hari itu harta dan anak tidak bermanfaat kecuali orang yang datang dengan hati yang bersih. Maka dikatakan tahara sedekah adalah, infak adalah bukan tahara, pembersih. Maka sampai dikatakan adalah ada zakat fitrah, pembersih jiwa kita. Ya, belum lagi zakat harta, pembersih harta kita. Maka dikatakan ya al-infak adalah merupakan taharah, pembersih. Kemudian Allah jelaskan lagi, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa unzila min qabl wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu, ya, iman kepada Al-Qur'an. Kita imani Al-Qur'an dan merupakan Al-Qur'an, dan juga kita wa ma unzila min qablik, dan juga kitab-kitab yang telah kita imani saja. Kemudian wabil akhiratihum yuqinun, mereka yakin, al yakinu bi yaumil akhir, yakin dengan hari akhirat. Yakin dengan hari akhirat, maka kita akan mempersiapkan diri untuk hari esok. Mata kata Ali karamallahu wajhah, ya, kata Ali karamallahu, menantu Rasulullah SAW, katakan at-taqwa huwa al-khawf minal jalil wal amal bil tanzil wal qana bil qalil wal istadu yaumir rahil. Takwa adalah orang yang takut dengan keagungan Allah. Takwa adalah orang yang mengamalkan Al-Quran. Takwa adalah orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah yang sedikit. Dan takwa adalah orang yang mempersiapkan diri untuk hari esok, yaumul kiamah, hari esok, hari kiamat nanti. Itu. Dan yakin mereka, yakin dengan hari akhir. Ya, yakin dengan hari akhir. Jangan seperti yang Allah katakan dalam surat Al-Mudaththir. Ya, dalam surat Al-Mudaththir itu, kenapa masalakakum fi qalu lam nakum minal muslimin wa kunut, ya, wa lam nakum nusil wa kunna nawmul mu'min wa kunna kadzibin hatta tanal yakin. Kenapa kamu masuk neraka sakor? Qalu lam nakum nasarin, kami enggak salat selama hidup dunia. Lam nakum nasil wala nut'imu, kami tidak memberi makan orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'khudin, aku juga suka ngomongin orang, dan aku juga tidak yakin dengan hari akhir. Hatta karena yakin, sampai aku mati baru. Maka kita harus yakin dengan hari akhirat. Artinya persiapan kita apa? Amal ibadah kita itu. Ya. Kemudian di akhir ayat Allah katakan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya. Mereka adalah orang-orang yang ala hudam mir rabb, di atas petunjuk Tuhan mereka. Kenapa mendapat petunjuk? Karena Al-Quran mereka kaji, Al-Quran mereka lihat, Al-Quran mereka dengarkan, mereka pikirkan sampai ke hati. Akhirnya mereka terima, mereka amalkan isi kandungan Al-Quran. Maka mereka ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka berada di atas petunjuk Tuhan mereka, yaitu Allah. Karena ngambil Al-Quran, mengambil pelajaran daripada Al-Quran. Kalau sudah itu, kalau sudah mendapat hidayah Allah, Allah katakan lagi wa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung. Ulaika humul muflihun, ya.
Ulaika humul orang-orang yang beruntung. Maka ya, dalam surat Al-Mu'min, qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun, beruntung orang-orang yang mukmin, alladzina fi sholatihim khashi'un, dan seterusnya. Itu tentang sifat-sifat orang yang khusyuk. Ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, beruntung orang-orang mukmin yang mereka mengerjakan sholat dengan penuh kekhusyuan. Itu salah satu, dan ayatnya terus lagi ya, berkaitan dengan ayat ini juga dalam surat Al-Mu'minun, di ayat, ada awal ayat, beberapa ayat itu. Ini gambaran bahwa ciri orang yang bertakwa adalah ya, setelah dia mendapat hidayah Allah, dia pegang Al-Quran, jadikan sebagai manhaj pedoman dia, pegangan dia dalam hidup untuk mencari duniawiyah dan ukhrawiyah dengan Al-Quran, sehingga sifatnya Allah katakan tadi, mereka adalah ya, iman dengan yang gaib, mereka adalah orang-orang yang sholat, menegakkan sholat, mereka adalah orang-orang yang berinfak, mereka iman kepada Al-Quran ya, dan mereka yakin dengan hari akhir. Maka beruntunglah orang-orang yang mukmin, tentu mukmin yang melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini gambarannya, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin silakan ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita tahu bahwa mushaf Utsmani yang di Indonesia itu sudah berikut ada tanda baca dan tandanya. Iya. Apakah begitu turun dari malaikat Jibril itu sudah termasuk ada amalan, ada wajib dan asalnya itu Iya. apa namanya? Tanda. Al-Quran itu adalah suatu hal yang berbeda kan, itu Iya. oleh ulama atau Iya. memang dari wahyu dari Allah? Iya, ini tentang kalau kita baca dalam kitab Al-Itqan Imam Suyuti tentang ulumul Quran, atau juga Al-Kitab Manak Khoton, Mabarisul Quran, studi ulumul Quran, atau dalam kitab-kitab yang lain ya tentang ulumul Quran ya, atau juga kita lihat. Jadi Al-Quran memang diturunkan tidak ada baris, tidak ada titik, tidak ada baris, tidak ada titik sama sekali, tidak ada baris, tidak ada titik, karena dilapatkan langsung kan, karena Al-Quran tidak ada titik. Kalau orang Arab kan biasa ngomong Arab, ya kan, orang Arab lahir juga Arab langsung, nangisnya mungkin bahasa Arab kali. Ya, kita nggak, orang gitu, karena lahir kita Indonesia. Ya, bagaimana ketika lahir diajarin bahasa Indonesia, orang Arab bahasa Arab. Kemudian ketika turun Al-Quran, Iqra ma ana biqari, Nabi Muhammad nggak bisa baca. Iqra ya Muhammad ma ana biqari, Iqra ya Muhammad, aku nggak bisa baca. Iqra sampai 3 kali, gemetar hatinya. Nah, kemudian ikuti Iqra dan seterusnya. Cuma 5 ayat turun, Nabi gemetar karena nggak bisa baca juga. Maka setelah turun lagi Nabi Muhammad SAW, ya maunya cepet-cepet aja, maunya cepet-cepet ya. Dilarang sama Allah, jangan cepet-cepet. Wala tajal min qabli ayyuqda al-qur'an bi sini ilma. Jangan cepet-cepet. Nah, ayat tadi la tuharik bi lisanaka ta'jal min dalam surat At-Taha atau juga surat Al-Bayyinah ya. Itu 2 surat itu menjelaskan jangan cepat-cepat, nanti tanggungan kamilah yang akan membacakan. Maka setelah itu juga Al-Quran tidak ada titik, rupanya yang hafal itu karena bahasa mereka gitu ya. Kemudian ya mereka kalau nulis biasa, kalau nggak ada titik, cuma bagaimana untuk menjelaskan. Maka Al-Quran dikasih pertama itu ditulis oleh siapa? Banyak sahabat yang menulis. Ketika Nabi menjelaskan, nulis sahabat, nggak ada pakai titik, nggak ada titiknya karena udah bahasa mereka. Nggak ada titik, kemudian nggak ada titik, nggak ada baris. Nah, kemudian atas usulan tadi saya katakan Umar bin Khattab kepada siapa? Kepada Abu Bakar, bagaimana nih Al-Quran? Karena setelah terjadi perang, ya perang itu dengan nabi ngaku nabi palsu, ya maka yang meninggal sampai 500 orang, yang 70 orang hafal Al-Quran tuh. Ya repot nanti. Akhirnya atas solusi Umar, tolong buat Al-Quran. Kata Abu Bakar Siddiq, ya, bagaimana aku menulis Al-Quran? Insya Allah khair, kata Umar. Insya Allah khair. Akhirnya dapat tergugah, dipanggil
Zaid bin Sabit, tulis Al-Quran. Bagaimana aku bisa Al-Quran yang tidak dilakukan Rasulullah? Udah, tulis saja. Insya Allah sampai dapat hidayah Allah. Sampai kata Zaid bin Sabit, seandainya aku diperintahkan untuk memindahkan suatu gunung ke tempat lain, itu lebih mudah bagiku. Tapi Al-Quran, tapi yang mendapat hidayah Allah, akhirnya Al-Quran ditulis. Ada yang mengatakan, ya, ada yang setiap daerah dikasih yang mengatakan, pertama adalah cuma satu kitab pada masa Umar, satu aja. Kemudian pada masa Utsman bin Affan, barulah Al-Quran itu dibukukan. Ya, dibukukan, ada di daerah dikirim, ada dibakar semua, kemudian dikirim. Ada yang mengatakan 8 mushaf dibuat, kirim ke daerah semua. Ya, akhirnya sampai sekarang juga sampai ke Indonesia juga kan, sama. Maka titik ini nggak ada pada masa Utsman, belum ada titik, belum ada. Akhirnya usulan pada masa Ali bin Abi Thalib, ada yang mengusulkan, namanya salah seorang sahabat Huzaifi. Gimana ya Rasul? Ya hai Amirul Mukminin Ali, gimana nih Al-Quran nih? Nggak ada titiknya, nggak ada barisnya, repot itu kan? Udah, akhirnya dikasih titik, dikasih tanda tuh ada baris. Kalau baris satu ada yang memang titik-titik aja. Nah, kemudian diusul lagi pada masa ada namanya saya lupa ahli nahwu dia. Ada kemudian adalah namanya saya lupa itu. Dia ahli nahwu. Akhirnya apa? Kata Ali, udah kasih titik tanda semua, kasih tanda akhirnya semua. Sampai sekarang kasih tanda itu pada masa Ali. Ada orang yang ahli kasih titik tanda, maka itu awalnya nggak ada titik, nggak ada baris, botak aja dah. Kita sudah dititikin, sudah dikasih baris, nggak ada barisnya mesti nggak bisa baca gitu. Nah, ya, kalau mereka bahasa mereka itu bukan berarti semua orang Arab bisa. Kalau nggak dibaris bisa, nggak juga. Belajar atau nggak masalahnya itu. Itu kisah yang bisa dibaca dalam Al-Itqan bil Quran Imam Suyuti, atau juga Mabahis bil Quran, atau juga yang lain-lainnya bisa baca, atau juga Manahilul Urfan. Manahilul Urfan adalah Ummul Quran. Itu ada Manahilul Urfan, ada 3 jilid 4 jilid kalau nggak salah. Ada Urfan juga, kemudian juga banyak Ummul Quran itu. Ya, itu mungkin itu saja. Jadi sebabnya itu. Jadi belakangan bukan pada sholat untuk ditashil, untuk memudahkan kita. Itu untuk memudahkan kita. Tapi bacaannya benar kan? Bacaannya benar semuanya. Nah, itu aja. Kalau titik-titik itu kan untuk memudahkan. Itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan. Marilah kita tutup doa, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ilmu yang berpada kita semua, ilmu yang mengantar kita ke surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim. Allahumma bil Fatihah wa bi karamatil Fatihah. Ya fajal hamika syukur ya Allah ya Rahman Rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka Allahumma yassir umurana wa balligh maqsudana fi ma tuhibbu. Da'uhum bi subhanahu wa ta'ala wa akhiru alhamdulillah rabbil alamin. Marilah kita tutup dengan khatam majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.